Namun izinkan saya untuk melengkapi Pak Karo ya Pak Karo. Yang perlu kita ketahui adalah pemerintah sudah memikirkan semua pilihan, bahkan isu-isu yang beredar di media sosial, isu yang beredar di masyarakat sampai pilihan darurat sipil pun sudah dibahas, dipertimbangkan, bukannya membahas sambil lalu, tapi benar-benar membahas. Bahkan sebelum jadinya PP 21, pemerintah sampai pada posisi memerintahkan tim-tim yang memang punya kompetensi untuk membahas, bahkan Kumham pun siap membahas sampai subuh, dan alhamdulillah akhirnya selesai PP PSBB. Dan kemudian kalau pada pilihan PSBB tadi, kalau merujuk belakang, maka pada posisi yang pertama saat dibahas adalah kalau darurat sipil diambil, tentu Perpu 23 tahun 1959 menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan. Dan pada Perpu 23 ada satu hal yang tidak boleh dibatasi di dalam Perpu 23 itu adalah kegiatan keagamaan tidak boleh dibatasi di dalam Perpu 23 kalau pilihannya adalah darurat sipil. Dan kemudian kalaupun pilihan darurat sipil, tentu persoalan pemerintahan sipil ada yang sangat diberikan kepada kepolisian, bahkan kepada TNI, tentu ini menjadi pertimbangan yang tidak sedikit juga. Maka di dalam pembahasan RPP masih R, ketika itu opsi darurat sipil sudah diputuskan, yang dapat saya sampaikan adalah pemerintah sudah memutuskan itu bukan pilihan darurat sipil, walaupun sudah didorong-dorong oleh masyarakat, bahkan oleh kritisi, itu bukan menjadi pilihan. Sekali lagi, kalau darurat sipil itu bukan pilihan pemerintah, setelah mempertimbangkan segala aspek. Kemudian pada posisi tinggal dua pilihan, apakah karantina wilayah atau PSBB yang dipilih? Nah, Pak Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan sudah memaparkan, pada posisi PSBB itu juga dimaknai pada posisi filosofinya adalah dalam konteks kekarantinaan kesehatan. Nah, persoalannya di saat masih dalam bentuk rancangan, kalau hari ini kita lihat pada dasar hukum mengingat, ada 3 undang-undang yang dijadikan dasar hukum mengingat, itu saat masih R, masih memperhatikan ketiga undang-undang. Makanya di dalam teknik penyusunan menimbang tidak dicantumkan ketentuan pasal 60. Pasal 60 memang tidak dicantumkan sebagai tindak lanjut untuk merinci apa itu PSBB. Nah, pemerintah perlu memperhatikan juga 2 undang-undang lain, adalah undang-undang wabah dan undang-undang bencana. Di dalam undang-undang wabah, jenis penyakit yang tadi sampaikan oleh Kepala Biro Hukum harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka tentu ada kesamaan soal kesehatan. Namun di dalam undang-undang bencana juga ada persoalan bencana non alam, yang di situ ada persoalan penyakit yang sudah menjadi pandemi. Jadi pertimbangan kenapa dimasukkan di saat masih rancangan, itulah 3 undang-undang yang dimasukkan, bukan berarti undang-undang yang lain tidak diperhatikan dan tidak dicermati pemerintah. Bukan itu. Ini hanya masalah teknik saja. Kalau kemudian menjadi peraturan pemerintah nomor 21 dan itu masih terbawa 3 undang-undang tadi, saya pikir bukan lagi menjadi hal yang patut dipersoalkan. Karena norma hukum itu bukan ada di menimbang dan di mengingat. Norma hukum itu ada di pasal 1 sampai pasal terakhir. Nah, kalau pasal 1 berisi ketentuan umum, itu adalah batasan pengertian, dan di dalam pelajaran ilmu perundang-undangan, ketentuan umum bukanlah norma hukum juga, tapi norma semu. Jadi yang perlu disikapi pada PP 21 jika ingin diberi masukan, diberikan tanggapan oleh rakyat, terutama oleh pakar, sebaiknya pada posisi pasal 2 dan selanjutnya. Itu pengantar sementara untuk pada posisi kenapa akhirnya pilihan PSBB adalah yang terbaik. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sundoyo, perbedaan karantina wilayah dengan PSBB sesungguhnya juga besar perbedaan. Pada Undang-Undang Nomor 6 yang menjadi rujukan utama untuk PSBB, walaupun semula kita merujuk pada undang-undang lain, tapi kemudian ternyata keputusan asal jadi dari peraturan pemerintah menuju pada undang-undang karantina kesehatan, maka karantina wilayah, apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum sudah sangat tepat.
yang dilakukan adalah pada posisi pembatasan gerak penduduk. Jadi pada posisi pembatasan penduduknya, karantina wilayah. Sangat berbeda dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan. Jadi ada persoalan jika pada posisi pilihan karantina wilayah, ada pasal di undang-undang karantina kesehatan yang mewajibkan pemerintah menanggung. Itu menanggung, bukan pada konteks menyediakan. Nah, di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan juga, pada pilihan di dalam salah satu bentuk kekarantinaan kewilayahan yaitu PSBB, tidak ditegaskan dalam undang-undang bahwa kalau pilihan kekarantinaan wilayah itu adalah pada posisi PSBB, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung, termasuk pemerintah daerah. Tapi yang sudah dimunculkan dalam peraturan Menteri Kesehatan, bahwasanya pemerintah daerah menyediakan. Nah, persoalan menyediakan kebutuhan dasar dengan persoalan menanggung kebutuhan dasar ini sangat berbeda. Pada posisi menanggung, karena di dalam karantina wilayah ada pembatasan orang keluar masuk, berarti pemerintah yang menanggung. Maka contoh sederhana, kalau masyarakat diminta berdiam di rumah, tidak keluar masuk pada suatu wilayah yang sudah dilakukan karantina wilayah, maka kebutuhan dasar, misal pada posisi yang sudah beredar di media juga, pemerintah menempatkan atau mengirimkan kebutuhan dasar, tinggal rakyat penduduk memasak ataupun tinggal memakan saja. Tapi pada posisi PSBB, jika pemerintah daerah diminta menyediakan kebutuhan dasar, ini berbeda halnya dengan menanggung kebutuhan dasar. Pada menyediakan kebutuhan dasar, maka rakyat masih bisa melakukan jual beli. Masih ada sektor-sektor usaha yang untuk bisa berproduksi. Nah, sekali lagi, pilihan pada posisi PSBB dibanding karantina wilayah dengan persoalan termasuk aspek memikirkan apakah anggaran pendapatan belanja negara yang sudah pasti diprediksi melebihi defisit yang ditentukan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu adalah Undang-Undang Keuangan Negara membatasi maksimal minus 3%. Sementara negara juga sudah memikirkan itu dengan keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang membolehkan lebih dari 3%. Jadi aspek pilihan pemerintah apakah PSBB dan karantina wilayah, maka sesuai dengan topik webinar kita, pilihan PSBB saat ini saya tegaskan, memang adalah pilihan terbaik untuk mengatasi penanganan wabah COVID-19. Demikian dulu, Prof, untuk menambah penjelasan dari Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Karena waktu yang dibatasi, tentu sangat diharapkan ada masukan yang tentu berguna bagi negara ini juga pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roberia. Kita sudah membahas tadi Pak Sundoyo membicarakan bagaimana mulai dari undang-undang karantina negara, karantina kesehatan, dan kemudian sampai ke PP-nya. Bahkan di Permenkesnya seperti apa kurang itu. Kemudian Pak Roberia sudah menambahkan terutama lebih ke arah filosofinya mengapa terpilih PSBB tadi ya. Kelihatan sekali beberapa hal, bahkan termasuk peraturan-peraturan pendukungnya seperti Perpu dan seterusnya tadi. Nah, tibalah kita pada giliran para pembahas yang akan melihat dari berbagai sudut untuk didiskusikan bersama sehingga kita akan memperoleh pemahaman yang sama, yang ya tidak harus sama, tetapi pemahaman yang searah sudah, dan kemudian kita bisa membenahi apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pelaksanaan atau penyelenggaraan PSBB ini mencapai efektif dan efisien. Saya persilakan untuk pembahas pertama, Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim, SHMH. Ya. Monggo Pak Lutfi.